what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Rosa Amalia, di Learning Journal ketiga. Oke teman-teman, di minggu ini kita sudah mulai presentasi kelompok. Dan kebetulan di kelompok pertama ini, yaitu yang presentasi adalah aku dan rekan-rekan aku. Kami membahas seputar tentang pengertian film, lalu film itu sebagai komunikasi massa, film realitas sosial, lalu imajinasi pengantar, lalu ada sejarahnya, pengembangan film di Indonesia seperti apa, gitu kan teman-teman. Cuma di sini aku nggak mau membahas tentang materi tersebut ya teman-teman. Tetapi di saat kami presentasi kemarin, ada beberapa yang bertanya seputar tentang kenapa film itu bisa dibilang dengan seni, bukan teman-teman ya. Oke. Yang pernah aku baca teman-teman, aku lupa dari siapa gitu ya, karena aku juga baca di jurnal. Kalau nggak salah itu Bordwell atau kalau nggak salah dari lembaga sensor film juga. Jadi aku ngebaca dari lembaga sensor film LSV tuh, kalau nggak salah ya teman-teman. Tapi kalau salah tolong di koreksi, karena aku juga masih belajar tentang film ini. Nah, dari pertanyaan tadi, film itu kenapa bisa dibilang seni gitu kan? Kenapa film itu bisa dibilang seni? Jadi film dianggap sebagai salah satu bentuk seni karena ia menggabungkan berbagai elemen kreatif seperti cerita, visual, suara, lalu acting gitu kan, dimana untuk menyampaikan ide, emosi, dan pengalaman. Film ini memungkinkan teman-teman, memungkinkan untuk seniman untuk berkomunikasi dengan audiens dalam cara yang unik gitu, dan mendalam gitu, memberikan dampak dan emosional dan kultural yang signifikan gitu teman-teman. Kenapa film itu dijadikan salah satu bentuk karya seni untuk berkomunikasi dengan audiens? Karena ya tadi teman-teman. Pertanyaan kedua yaitu tentang standarisasi film di Indonesia teman-teman. Nah, standarisasi film di Indonesia itu masih dalam perdebatan, yang dimana beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu ada 3 teman-teman. Yang pertama ada regulasi, yang kedua ada kualitas produksi, dan yang terakhir ketiga yaitu diversitas genre. Apa sih regulasi itu? Nah, jadi teman-teman, film di Indonesia itu ada lembaga seperti lembaga sensor film yang bertugas untuk mensensor dan memberikan izin tayang. Namun seringkali dan dikritik mengenai transparansi dan keadilan dalam proses ini gitu. Jadi di lembaga sensor film ini benar-benar sangat ketat teman-teman. Lalu ada kualitas produksi. Nah, kualitas produksi ini, walaupun banyak film di Indonesia ini yang berkualitas tinggi, masih ada banyak film yang kurang memperhatikan standar produksi yang baik teman-teman. Sangat disayangkan. Dan yang ketiga yaitu diversitas genre, yang dimana standarisasi yang ketat. Nah, karena standarisasi yang ketat ini,
bisa membatasi kreativitas dan keberagaman grand film yang dihasilkan. Seperti itu teman-teman. Dan secara keseluruhannya dan ruang perbaikan dalam hal ini standarisasi film di Indonesia. Seperti itu. Oke teman-teman, dan pertanyaan yang ketiga yaitu tentang iklan yang berdurasi panjang apakah bisa disebut dengan film? Jawabannya tidak ya teman-teman. Karena iklan yang berdurasi panjang seperti iklan atau infomercial seringkali memiliki elemen naratif dan artistik yang sama dengan film. Namun, perbedaannya terletak pada tujuan dan konteks. Iklan bertujuan untuk menjual produk atau jasa, atau bisa dibilang dengan promosi lah ya teman-teman. Sedangkan film biasanya bertujuan untuk menceritakan cerita atau menyampaikan pesan yang lebih luas. Nah, meskipun demikian, beberapa iklan panjang bisa dianggap sebagai karya seni, dimana terutama jika memiliki nilai produksi yang tinggi dan menyampaikan dengan cara yang kreatif. Terutama jika memiliki nilai produksi yang tinggi dan menyampaikan cerita dengan cara yang kreatif gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi kesimpulan yang tadi saya sampaikan dari 3 pertanyaan itu yaitu yang pertama, film sebagai karya seni memiliki kekuatan untuk menceritakan kisah dan membentuk pemikiran. Dan yang kedua, standarisasi di Indonesia masih dalam tahap perkembangan. Dan iklan berdurasi panjang dapat memiliki nilai artistik meskipun fungsinya itu berbeda dari film tradisional. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari saya. Sampai jumpa di learning keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.